Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Adam, haddatsana Syu'bah, haddatsana Muhammad bin Abdurrahman Al-Ansari qala sami'tu Muhammad bin Amr bin Hasan bin Ali an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fara'a zihaman wa rajulan qad zallila alaihi wa qala ma hadha wa qalu sha'imun wa qala laisa minal bir as-sawmu fi safarin. Muttafaqun. Usolli, ragu-ragu. Usolli, ragu. Seperti mereka takbir ragu-ragu. Allahu Akbar. Ulangi lagi. Mending takbir karena memang dia syarat dari sholat. Ini usolli la syarat wala syurut. Tidak ada syaratnya baca usolli. Kita melihat banyak orang mengkhusukkan diri mau baca usolli. Usolli sholata, nggak hadir hati ini. Ulangi lagi. Usolli sholata al-maghribi salasa. Nggak dong hatinya. Terus kapan mau sholat? Maka imam pun seperti itu. Kami pernah mendengar imam usolli sholat al-maghribi salasa, diulang lagi. Kita makmum bingung. Terus kapan mau takbir nih? Alhasil dipikirnya mereka usolli juga adalah rukun dari sholat. Karena niat rukun dari sholat, maka usolli pun rukun. Sehingga mereka seperti takbir, diulang-ulang karena tidak khusyuk, karena tidak yakin, maka takalluf. Usolli pun diulang-ulang. Padahal usolli bid'ah, tidak ada dilafadzkan. Niat itu di dalam hati. Sehingga sholat, sehingga berpuasa, sehingga kamu ingin belajar. Coba kamu mau belajar sekarang habis pelajaran tadi, habis sholat, bawa bangku, bawa pena, bawa kolam, apa kata kamu di mulut? Nawaitu belajar misalnya. Maka tiap waktu kalian akan mengatakan nawaitu. Mau melaksanakan ibadah yang lain pun nawaitu demikian. Mau melaksanakan ibadah yang lain nawaitu demikian. Idan an-niyah fil qalb, bukan fil lisan. Ju'ilal ibadah tatanawwa. Maka kita kembali jawabannya juga, ibadah itu bermacam-macam. Hunaka ibadah al-jawarih wal arkan kama sholah, ibadah badan, jihad, puasa. Di sana ada ibadah lisan saja. Apa? Baca Al-Quran, wirid setelah sholat, tasbih, tahmid, amalan lisan. Di sana ada amalan hati. Apa? Ikhlas diantaranya, mengikhlaskan kepada Allah, sabar, sabar di hati, tawakul, bertawakal kepada Allah. Maka semua ibadah terbagi menjadi 3. Amalan apa? Kalau yang tadinya amalan hati lalu dijadikan dengan amalan lisan, tidak pada tempatnya. Seperti niat di hati. Ya apa tidak? Kamu mau sholat sekarang fajr, di hati, bangun dan sholat ke masjid berjamaah, di hati. Maka jika dia dipalingkan yang tadinya di hati digantikan ke lisan, jadi hancur. Jadi usolli, jadi mau sholat nawaitu shauma gadin, mau ibadah belajar nawaitu belajar, mau datang ke istrinya nawaitu nawaitu senggama dan sebagainya. Maka semua ibadah akhirnya disebutkan. Limada khata? Lianna an-niyah ibadatul qalb fil qalb. Wa amma ibadatul lisan ka qiraatil Qur'an, memang harus dibaca. Lianna al-makhraj la budda as-sahih. Kama qala ta'ala warattilil Qur'ana tartila. Wa qala fil hadis Rasulullah sallallahu alif lam mim, alif harfun, lam harfun, mim harfun. Maka didengar membaca Al-Quran, ibadah lisan. Tapi kalau kebalikannya kayak tadi, ibadah hati dengan lisan, maka konsekuensinya dibalik. Ibadah membaca Al-Quran di hati, dibalik. Al-Quran harus lisan,
diganti seperti tadi di hati, maka dia kayak baca Quran. Kenapa baca Quran seperti itu? Di hati terpindahkan seperti tadi. Niat harusnya di hati, jadi lisan jadi aneh, nawaitu. Dan membaca Al-Quran dipindahkan ke amalan hati juga salah. Jadi kayak membaca ayat adab, membaca kemenangan lil mu'minin al faizin bil jannah, maksudnya yes. Maka aneh pula. Maka oleh sebab itu semua ibadah ada cara-caranya dan pembagiannya, sehingga tidak bisa amalan lisan dijadikan amalan hati. Orang yang membaca Al-Quran diam, mulutnya tidak bergerak dan tidak bersuara. Dan kebalikannya juga, amalan hati seperti ikhlas tidak boleh dilafadzkan. Dan ini hukumnya bid'ah, nanti akan kita bahas di pembahasan khusus tentang sifat sahur. Sekarang kita masuk kepada syartus sihah. Yang pertama adalah an-niyah, dan mahaluha fil qalb, tempatnya di hati. Beristidlal penulis dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang mana hadis ini datang dari berbagai jalan. Pertama datang dari gurunya Imam Al-Bukhari, haddatsana Qutaibah ibn Sa'id Abu Raja Al-Baglani an Abdul Wahhab sami'tu Yahya ibn Sa'id. Dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari hadis number 1, hadis nomor 1. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, haddatsana Al-Humaidi Abdullah bin Zubair haddatsana Sufyan haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Maka madarul hadis kepada Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari wa huwa imam. Akhbarani Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi. Adapun Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari telah terdahulu, dia di tabaqah yang ke-6, maka dia termasuk dari tabi'in yang paling kecil. Dan kedudukan beliau, maka dia adalah imam lebih daripada sekedar thiqah. Disebutkan oleh Imam An-Nasa'i, thiqatun sabtun, thiqatun ma'mun, di atas derajat thiqah. Dan Imam Ahmad pun mengatakan asbatun nas, dia orang yang paling kuat dari segi hafalannya. Wa kana makana adbatuhu wa asad tafaqadahu, bahwa dia adalah orang yang hafalannya itu sangat kuat dan sangat terjaga hafalannya, tidak sembarangan. Dan begitu pun periwayatan dari Muhammad ibnu Ibrahim, dan dia adalah At-Taimi. Dan Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi, dia adalah Al-Madani, dari ahli Madinah dan juga Al-Qurasi. Berarti sanadnya mulai dari Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari min ahli Madinah. Wa kadzalika Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi min ahli Madinah. Dan adapun Muhammad ibnu Ibrahim, maka dia rawi yang siqah, disikohkan oleh Abu Hatim dan Nasa'i. Dan juga Yahya ibnu Ma'in dan Ya'qub ibnu Saibah dan Ya'qub ibnu Sufyan dan Muhammad ibnu Sa'ad Al-Waqidi telah mensahihkannya, dan berkata Al-Imam Al-Bukhari sahihul hadis, hadisnya sahih. Kemudian meriwayatkan dari Alqamah ibnu Waqqas. Dan Alqamah ibnu Waqqas Al-Laythi Al-Madani, dari ahli Madinah juga. Dan dia rawi yang thiqah, disikohkan oleh An-Nasa'i dan juga oleh Ibnu Sa'ad Al-Waqidi. Kemudian dari Umar ibnul Khattab. Maka hadis ini hadis yang masyhur, muttafaqun alaih, dengan lafaz innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih.
Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini wajah pendalilan dari penulis meriwayatkan hadis ini dengan lafaz innamal a'malu binniyat. Wajah pendalilannya lafaz innama al-a'malu binniyat. Dari mana wajah pendalilan? Maka kita masuk kepada pendalilan lugawiyah. Awas, dari dulu kita mengajari kalian tidak cukup dengan Al-Quran dan sunnah, harus diperiksa juga sunnahnya sahihah, seperti sekarang muttafaqun alaih. Yang ketiga, mana wajhud dalalah, seperti di pelajaran-pelajaran yang lalu, hadis-hadis yang kita sebutkan selain diperiksa hadisnya sahih, aina wajhud dalalah, mana wajah pendalilan. Seperti misalnya semua yang hadir di sini paham ma hukum siam Ramadan, apa hukum siam Ramadan, pendalilannya wajib, fardu ain, dalil kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Pas ditanya mana wajh dalalah, mana ya wajh dalalah, bahkan tidak disebutkan di sini siam Ramadan. Kutiba alaikumus siyam, bisa jadi siam Senin Kamis, ya apa tidak? Karena tidak disebutkan Ramadan. Bisa jadi siam salasa ayam fi syahr ayamil bid, puasa 3 hari di 1 bulan. Tidak dijelaskan di sini di ayat. Maka kemarin juga kita bahas mana wajah pendalilan. Maka seperti itu dilatih. Santri-santri kita dilatih beristidlal, mana dalilnya. Selalu ditanya. Al-Quran sebutkan, hadis mahaluh, man sahabiyuh, wa man akhraja, siapa perawinya, sahabatnya, dikeluarkan oleh siapa, muttafaqun alaih, alhamdulillah. Kalau tidak, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud. Mahaluh, bagaimana sanadnya, sahih atau tidak, itu yang kita berikan tiap hari, naam atau tidak, baik di pelajaran akidah seperti syarah mumti', baik di pelajaran kita di hari ini. Setiap hari membahas hadis-hadis tentang puasa, dan kami bertanggung jawab bahkan mencetakkan kepada antum kitab. Sekarang antum punya kitab, tidak seperti pelajaran-pelajaran yang dulu hanya sekedar mencatat dari kami ataupun mengirim PDF. Sekarang dicetak kitab, dihafal dengan mudah dan sanad-sanadnya. Maka ini pertanggungjawaban dari seorang guru ilmiah. Maka awas, jangan ada yang mengatakan kami mengajarkan kepada kalian taklid. Kita tidak ingin mengajari kalian taklid, harus mengikuti kami tanpa dalil, tidak. Ikuti kami seperti sekarang misalnya kita tadi sholat sunnah dengan sandal, kita berikan dalilnya. Diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dari Shaddad ibnu Aus, sallu fi ni'alikum khaliful yahud, salatlah dengan menggunakan sandal dan sepatu selisihi orang-orang Yahud. Dan kita diberikan nikmat oleh Allah bisa melaksanakan di masjid ini, masjid sunnah, tanpa harus izin kepada Pak Jorong, izin kepada Pak Wali Nagari, masjid-masjid kita. Atau izin kepada, kalau masjidnya ini punya ormas, kepala pimpinan di Padang, atau cabang di Darmasraya, atau bla 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 dari ormas-ormas, tidak. Nikmat dari Allah, kita bisa menghidupkan sunnah semampu kita. Mengikuti hadis Irbad ibn Sariyah, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian menghidupkan sunnah-sunnahku. Dan kita mengaku ahli sunnah, menghidupkan sunnah. Maka kesimpulannya, kita tidak mengajari taklid. Semua yang kami berikan, bahkan tadi kita bertanggung jawab. Di sanad yang kami berikan muttafaqun alaih di hadis sahih Al-Bukhari dari Ismail ibnu Abi Uwais yang lainul hadis.